Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Divine Masculine, kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai energi Divine Masculine ya di bulan Mei tahun 2022. Namun aku ingatkan kembali ya bahwa ini adalah general reading. Jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk semua Divine Masculine di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, Divine Masculine ya. Aku ngeliat di sini. Sepertinya beberapa Divine Masculine di sini mungkin sedang memperhatikan Divine Feminine ya. Mungkin saat ini antara Divine Masculine dan Divine Feminine ini tidak ada komunikasi mungkin ya. Entah di sini kalian sedang bertengkar atau memang sudah lama tidak ada komunikasi atau bahkan di sini saling blokir gitu ya. Entah di sini dia Divine Feminine blok kamu atau Divine Masculine sendiri yang memblok Divine Feminine gitu ya. Intinya kayak mungkin kalian saling menarik diri di sini. Ya. Divine Masculine menarik diri dari Divine Feminine dan Divine Feminine pun menarik diri dari Divine Masculine. Itu yang aku lihat di sini ya. Cuma Divine Masculine tuh tidak bisa membohongi hatinya sendiri gitu ya. Jadi Divine Masculine tuh walaupun tidak ada komunikasi dengan Divine Feminine, tapi Divine Masculine masih mencari tahu segala sesuatu hal tentang Divine Feminine. Itu mencari berbagai informasi tentang Divine Feminine. Ya, mungkin Divine Masculine stalking Divine Feminine dari akun sosial media, atau mungkin tanya-tanya ke teman gitu ya perihal Divine Feminine, bagaimana keadaan Divine Feminine, mencari tahu kabar, kondisi dari Divine Feminine, atau bahkan Divine Masculine mencari tahu Divine Feminine sekarang lagi deket sama siapa gitu ya, atau lagi apa ya, lagi deket sama siapa ya, lagi dekat dengan siapa gitu ya, atau sudah punya pasangan baru atau belum gitu ya. Jadi kayak intinya Divine Masculine tuh masih kepo gitu, masih bener-bener rasa ingin taunya tinggi banget gitu ya terhadap Divine Feminine, atau apa aja yang Divine Feminine lakukan itu kayak Divine Masculine tuh ingin tahu gitu loh ya, masih mengawasi ya. Divine Masculine tuh masih mengawasi, memantau Divine Feminine dari kejauhan gitu ya, secara diam-diam tentunya gitu yang aku lihat di sini. Aku ngelihat sebenarnya Divine Masculine juga capek terus-terusan seperti ini gitu loh, terus-terusan berada dalam situasi yang cuma bisa memantau, cuma bisa melihat dari jauh, cuma bisa memperhatikan dari jauh. Divine Masculine juga capek di sini aku lihat. Ada keinginan Divine Masculine untuk keluar dari situasi itu. Mungkin di sini ada keinginan Divine Masculine untuk berkomunikasi atau ingin berkabar, ingin datang ke Divine Feminine, nggak ingin gitu ya terus-terusan stalking terus gitu loh. Ya jadi kayak ada rasa lelah yang Divine Masculine rasakan. Mungkin capek pikiran mikirin Divine Feminine, atau capek hati gitu ya, capek badan juga, mungkin kayak pusing mumet gitu ya di sini. Dan beberapa dari Divine Masculine berusaha untuk menenangkan hati dan pikirannya dengan ya melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya untuk Divine Masculine sendiri. Yang aku lihat di sini seperti itu, berusaha untuk relax, enjoy gitu ya dalam menikmati hidup. Itu yang aku lihat di sini ya, karena terlalu mumet kalau mencari tahu berita tentang Divine Feminine terus gitu, bikin ruwet gitu ya si Divine Masculine yang di sini. Padahal dia sendiri yang ingin tahu gitu, dia sendiri yang kepo, tapi dia juga yang pusing sendiri di sini aku lihat ya. Beberapa dari Divine Masculine juga saat ini sepertinya dalam proses healing ya. Mungkin kayak Divine Masculine sedang berusaha untuk menyembuhkan luka gitu ya, atau memulihkan dirinya dari apapun yang pernah terjadi di antara Divine Masculine dan Divine Feminine gitu ya. Intinya kayak sedang dalam proses healing, atau beberapa sudah ada yang berhasil, tapi aku lihat di sini kayaknya yang berhasil sedikit ya. Yang berhasil move gitu ya dari Divine Feminine kayaknya sedikit, mungkin 20%, 80%-nya lagi belum ya. Aku ngelihat kayaknya
beberapa divine maskulin masih banyak berdoa gitu ya, banyak memanjatkan pengharapan kepada semesta, kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan lagi sama divine feminine gitu. Aku ngeliat di sini harapan divine maskulin masih besar banget untuk bisa bersama dengan divine feminine ya. Aku ngerasa seperti itu. Aku ngelihat sulit gitu ya, proses move on-nya si divine maskulin ini sulit karena divine maskulin sendiri di sini terbelenggu oleh ya perasaan, ya pikiran dari divine maskulin sendiri gitu loh. Atau bahkan di sini terbelenggu oleh masa lalunya dengan divine feminine. Itu yang membuat divine maskulin jadi agak sulit untuk melangkah gitu loh ke depan gitu, karena ya itu tadi gitu ya, ada yang membelenggu, ada yang mengikat gitu ya divine maskulin. Oke. Yaitu yang mengikat, yang membelenggu ya perasaan divine maskulin sendiri ya, perasaan divine maskulin kepada divine feminin yang sebenarnya masih berharap gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini. Atau bisa aja di sini divine maskulin ada rasa trauma gitu ya, ada rasa trauma, ada rasa takut gitu ya, karena mungkin sebelumnya ya mungkin pernah gagal dalam hubungannya dengan divine feminine ya, karena di sini divine maskulin sendiri aku ngeliat berusaha banget untuk move on gitu ya, atau divine maskulin sendiri aku ngeliat di sini udah pergi ya, meninggalkan divine feminine. Tapi walaupun dia udah pergi, walaupun divine maskulin udah pergi gitu ya, tapi sebenarnya masih nggak fokus dengan kehidupan dia yang sekarang, kehidupan divine maskulin yang sekarang maksudku ya. Jadi kayak divine maskulin tuh ada rasa kegelisahan atau kekhawatiran, bahkan ketakutan gitu ya, yang membelenggu divine maskulin ketika ingin menentukan langkah ke depan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih. Intinya divine maskulin tuh masih terbelenggu gitu ya di sini, masih belum bisa untuk benar-benar pure menjalani hidupnya yang baru gitu ya. Mungkin ini ada belenggu perasaan, pikiran gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Cuman beberapa dari divine maskulin lebih banyak diam sih aku lihat, lebih memilih diam atau lebih memilih untuk tetap bersikap tenang gitu ya, bahkan mungkin lebih banyak menyendiri atau lebih fokus sama diri sendiri ya. Divine maskulin memberikan waktu untuk dirinya berpikir lebih jernih, atau kayak divine maskulin ingin lebih banyak introspeksi diri, evaluasi diri gitu ya, atas segala sesuatu hal yang udah terjadi antara divine maskulin sama divine feminin gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh, apa penyebabnya gitu ya. Dan aku ngelihat di sini kayak ada proses pendewasaan yang dialami oleh divine maskulin gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih. Dan beberapa divine maskulin sepertinya sedang menarik diri karena mungkin ingin mencari pencerahan, mencari perenungan tentang apa-apa yang memang harus dilakukan oleh divine maskulin sendiri. Langkah apa, tindakan apa yang harus dilakukan sama divine maskulin gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Walaupun sekarang divine maskulin terlihat bahagia, terlihat enjoy dalam menjalani hidupnya, tapi sebenarnya tidak gitu. Divine maskulin sedang banyak berpikir di sini, atau banyak mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya gitu ya. Mungkin ini bisa dibilang hanya sekedar topeng saja ya. Divine maskulin terlihat bahagia, terlihat happy, terlihat santai, enjoy, menikmati hidupnya yang baru, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Bahkan di sini divine maskulin ingin sekali untuk datang menuju kepada divine feminine gitu ya. Aku ngeliat di sini ada konflik batin ya, konflik batin yang memang divine maskulin rasakan saat ini ya. Di satu sisi divine maskulin ingin move ya, di satu sisi ingin membuka lembaran baru, tapi di sisi yang lain susah karena perasaannya masih terbelenggu sama divine feminine. Jadi dia berperang melawan hatinya sendiri ya. Divine maskulin itu perang batin di sini kalau aku lihat, kayak berusaha melawan perasaannya sendiri gitu loh, divine maskulin. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Dan beberapa dari divine maskulin juga memang sebelumnya pernah berkonflik di sini dengan divine feminine ya. Oke, entah karena perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, atau banyak sekali yang lain-lain gitu ya, perbedaan
kultur keluarga, perbedaan usia, bahkan perbedaan agama juga bisa, perbedaan status sosial dan lain sebagainya. Intinya pernah terjadi konflik yang cukup pelik, bahkan konflik yang terjadi di antara divine maskulin dan divine feminin ini melibatkan banyak orang. Mungkin banyak yang ikut campur dalam hubungan divine maskulin dan divine feminin, ya mungkin keluarga atau teman, saudara dan lain sebagainya gitu ya. Beberapa divine maskulin saat ini kayak lebih memprotek dirinya sendiri sih, kayak ya itu tadi ada rasa trauma gitu ya. Jadi di sini divine maskulin lebih apa ya, membatasi diri gitu ya untuk dekat dengan siapapun. Divine maskulin juga lebih selektif gitu ya, lebih apa ya, memberikan space, menjaga jarak, benar-benar memprotek dirinya sendiri ya, atau menjaga diri gitu loh. Karena sebenarnya entah di sini divine maskulin tidak ingin kecewa lagi, menjaga dirinya atau membentengi dirinya, atau di sini divine maskulin memang di sini belum move on ya. Aku ngeliat jelas di sini ya, kayak susah move on nih divine maskulin, masih terbelenggu dengan masa lalu nih aku lihat ya, masih terperangkap sama masa lalu, bayang-bayang mantan, bayang-bayang divine feminin tuh masih kuat banget ya di dalam hati divine maskulin sendiri. Aku lihat di sini seperti itu, belum bisa membuang perasaan terhadap divine feminin. Aku lihat bahkan saat ini beberapa dari divine maskulin sedang kangen sama divine feminin, ingin kembali mengulang momen-momen yang pernah ada gitu ya, momen-momen romantis atau momen-momen bahagia yang pernah divine maskulin jalani sama divine feminin gitu ya. Oke, mungkin di antara divine maskulin dan divine feminin ada third party di sini, ada keterlibatan pihak ketiga ya. Seperti yang aku katakan tadi, ini ada ikut campur pihak lain gitu ya dalam hubungan kalian. Aku ngeliat di sini entah itu keluarga, entah itu ada orang lain, mungkin ada pengkhianatan, atau mungkin di sini teman dan lain sebagainya. Intinya ada third party gitu ya. Sehingga di sini kayak mungkin divine maskulin juga mau nggak mau harus pergi gitu ya, mau nggak mau harus pergi, suka nggak suka harus pergi meninggalkan hubungan. Tapi sebenarnya tidak, dengan hatinya masih terperangkap ya dengan divine feminine. Raganya aja di sini yang pergi, yang berpindah, tapi sebenarnya jiwanya, hatinya masih kepada divine feminine. Itu yang aku lihat di sini tuh, masih sayang di sini ya. Divine maskulin masih sayang sama divine feminin, masih cinta. Karena kayak divine maskulin sendiri ngerasa kok kayaknya nggak ada yang bisa seperti divine feminin ya, yang bisa membuat happy, nyaman, itu cuma divine feminin aja gitu loh. Dan sebenarnya divine maskulin juga ingin datang gitu loh, ingin datang gitu ya untuk menjalin hubungan lagi gitu ya, bahkan di sini ingin terkoneksi lagi. Tapi sekali lagi itu kayaknya harus dipertimbangkan deh gitu ya. Itu yang dirasakan oleh divine maskulin ya. Sempat terjadi perpisahan yang menyakitkan di antara divine maskulin dan divine feminin. Entah di sini divine maskulin yang pergi meninggalkan atau divine feminin yang pergi meninggalkan, intinya ada perpisahan gitu ya. Ya mungkin perpisahan ini memang jalan terbaik gitu ya menurut divine maskulin sendiri atau divine feminin sendiri, karena kayak terjadi konflik yang terus menerus berulang kali terjadi dan tidak menemukan penyelesaian gitu ya, sehingga mungkin salah satu pihak berpikir ya jalan terbaik adalah pergi gitu loh di sini, karena situasinya juga terlalu toksik aku lihat gitu ya, situasinya, kondisinya, hubungan divine feminine dan divine masculine itu toksik ya, cukup rumit karena adanya keterlibatan pihak ketiga juga aku lihat di sini. Oke, dan kalau memang di sini divine masculine masih ingin tetap bersama divine feminine, aku lihat ada sesuatu yang memang harus dirubah dalam hubungan kalian sendiri gitu ya, dalam hubungan atau komitmennya divine masculine dan divine feminine harus ada yang dirubah, harus ada yang diperbaiki. Dan di sini harus ada kerjasama yang baik antara divine masculine dan divine feminine sendiri gitu loh. Nggak ada lagi kebohongan atau tidak ada lagi yang disembunyikan gitu loh.
ditutup-tutupi, itu nggak boleh. Tidak boleh ada sesuatu hal yang disembunyikan, ditutupi jika memang tetap ingin hubungan itu berjalan gitu loh. Ada yang harus diubah, yaitu ini, saling jujur, tidak ada yang menutup-nutupi sesuatu, tidak ada yang menyembunyikan sesuatu, harus saling terbuka. Intinya seperti itu dalam menjalani hubungan, tidak boleh ada yang bertopeng, intinya seperti itu ya. Dan di sini wedding, aku ngerasa entah di sini kamu ya, divine maskulin dengan divine feminin ini sudah menikah, atau mungkin pernah menikah gitu, atau kamu di sini dealing dengan orang yang sudah menikah, atau bisa vice versa, kamu sendiri yang sudah menikah. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena aku lihat di sini situasi ini berkaitan melibatkan pernikahan gitu ya. Aku lihat di sini seperti itu. Oke. Di sini ada trust ya, ada healing family issue. Aku lihat saat ini kayak beberapa dari divine maskulin masih mengalami krisis kepercayaan, kayak beberapa divine maskulin masih sulit percaya gitu ya, nggak mudah percaya dengan orang lain, lebih memprotek dirinya ya, seperti yang aku katakan tadi. Divine maskulin lebih menjaga diri, memprotek diri, membentengi, karena nggak mau terlalu mudah percaya sama orang lain, karena nggak mau terluka lagi, karena ada rasa trauma juga sebenarnya yang divine maskulin rasakan gitu loh. Itu yang aku lihat di sini, healing family issue. Dan sepertinya memang ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga yang memang harus diselesaikan dengan baik gitu ya oleh divine maskulin sendiri. Aku lihat di sini ya. Jadi sebelum divine maskulin ingin kembali sama divine feminin, harus ada masalah keluarga yang diselesaikan dulu gitu loh oleh divine maskulin. Oke. Karena mungkin di sini beberapa mungkin ada yang terkendala restu keluarga, atau beberapa ada yang memiliki permasalahan dalam pernikahan yang melibatkan keluarga. Intinya banyak sekali masalah yang memang mungkin ada kaitannya dengan keluarga di sini. Dan divine maskulin di sini boleh gitu ya berbagi cerita gitu ya, sharing sama temen, sama rekan gitu ya, atau siapapun yang memang bisa divine maskulin percaya gitu ya, untuk bisa bertanya dan menerima masukan, menerima saran gitu ya dari orang-orang di sekitar divine maskulin sendiri. Intinya seperti itu. Ya. Aku lihat di sini memang divine maskulin masih menganggap bahwa divine feminin adalah cinta sejatinya. Itu yang aku lihat di sini sih, karena susah untuk divine maskulin melupakan divine feminin ya. Seperti itu. Oke, untuk divine maskulin mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan ya. Semoga bisa resonate. Namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.